Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi pembahasan buku tematik kelas 3 tema 1 ya. Sekarang masih subtema 1 pembelajaran 3. Kalian bisa lihat di halaman 67 68 berarti ya, 68. Nah, kita lanjutkan. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat kan? Ya, coba mempraktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Lagunya seperti ini ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, ajung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, sengaja nggak pakai gitar Pak Ali saat ini karena harus sambil gerakan-gerakan. Pertama gerakannya adalah eh, tangan kanan ya dulu, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Ini kan ya. Ayo kita coba gerakan pertama. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Kemudian gerakan yang kedua, yang ini ya, direntangkan. Ya gini, kelihatan ya, direntangkan. Terus kemudian dibengkokkan, terus diputar gini ya. Nah, putar pergelangan. Nah, yang ketiga ada ajung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, ajung depan ya. Ajung depan masih ngadep ke belakang bawah ya, telapak tangannya. Ajung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Seperti itu ya. Oke, kita lakukan sambil bernyanyi sekarang. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Ayo kalian juga ikut ya, jangan hanya ngelihat. Iya kamu ikut ya. Ayo sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan ya. Ini putar pergelangan, diputar ya. Ajung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ajung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Ya, oke. Lumayan segar ya habis olahraga. Kita bisa berolahraga sambil menari, ya. Oke. Bagaimana perasaanmu saat menari? Senang, merasa segar ya, senang. Ya, dapatkah kamu mengikuti semua gerakan tak sesuai dengan contoh yang diberikan? Bisa pasti ya, pasti bisa. Ya, berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik, yang semangat. Ya, dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Bekerjalah secara berkelompok lalu diskusikan mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan. Gerakan yang kamu ciptakan dapat menirukan gerak benda yang ada di sekitar. Tampilkan hasil kreasi kelompokmu di depan kelompok lainnya. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Ya, ayo mengamati sagu Nusantara. Wah, ini adalah makanan pokok yang banyak mengandung karbohidrat. Makanan pokok ya banyak mengandung karbohidrat. Untuk apa? Tenaga. Sumber energi. Ya, sumber
energi. Apakah yang lain ini tidak punya energi? Ada energinya, tapi prosesnya dalam metabolisme panjang sehingga ini lebih cepat energinya didapatkan. Kalau ini adalah sumber protein, ya, zat pembangun merupakan zat pembangun. Zat pembangun dibutuhkan untuk mengganti sel yang rusak, membuat sel baru dan mengganti sel yang rusak. Sel yang rusak. Ya, jadi penting. Susu banyak mengandung kalsium untuk pertumbuhan tulang. Untuk pertumbuhan tulang. Selain kalsium, susu juga mengandung protein, mengandung lemak, dan ada vitaminnya juga kalau kemasan. Seperti ini ditambahkan sama pabriknya, ya. Tetapi jika tidak ada susu, kalsium dan lain-lain ini bisa kita dapatkan dari sayur. Sayur ini juga mengandung banyak kalsium juga, ya. Sayur kol, ya, brokoli, sumber kalsium itu. Ya, ini banyak mengandung serat. Ya, ini sayuran ya. Saya tuliskan sayuran dulu. Sayuran banyak mengandung serat, ya, banyak mengandung vitamin, banyak mengandung mineral, termasuk apa? Kalsium, ya, ada zat besi, macam-macam mineral ini. Tembaga. Apakah kita perlu tembaga? Perlu. Kita perlu zinc juga, zinc atau seng. Jadi kita butuh banyak asupan mineral, ya. Kita dapatkan dari mana? Sayuran, ya. Vitamin juga banyak dari sayuran, ya. Tomat dimasukkan sayuran dalam hal ini, ya, karena alasan dagang. Ini juga dimasukkan sayuran. Terus buah, ya, buah banyak mengandung serat juga, banyak mengandung vitamin, banyak mengandung mineral juga, ya. Dan ini banyak mengandung zat-zat yang penting untuk, ya, mengatasi radikal bebas dalam tubuh. Nah, ini sangat penting, ya. Buah biasanya dimakannya mentah, jadi zat-zatnya masih belum banyak yang hilang. Kalau ini kan biasa dimasak dulu. Proses memasak itu juga akan merusak kandungannya sebenarnya. Jadi memasak makanan juga nggak boleh terlalu lama. Dipanaskan terlalu lama, vitamin C akan hancur, ya, akan rusak. Ya, banyak vitamin yang akan rusak saat dipanaskan. Maka buah segar seperti ini sangat diperlukan. Kita butuh serat, ya. Itu alasan kenapa dimakan langsung itu selalu lebih baik daripada di jus, ya. Makan buah secara langsung lebih sehat, ya. Walaupun jus ada banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, tetap makan secara langsung lebih bermanfaat. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ya. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanan pokok, ya, banyak mengandung karbohidrat. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, sagu. Roti ini dihasilkan dari apa? Dari gandum. Selain roti, yang dari gandum bisa, ini kan terigu, ya, dirubah menjadi gandum, dirubah menjadi terigu, bisa menjadi roti, bisa menjadi mie, ya, bisa roti atau mie, sama, asalnya dari gandum. Karena gandum ini impor, kita punya sendiri yang tidak impor, yaitu sorghum. Sorghum atau di Jawa dikenal dengan nama cantel.
Nah, ini mirip gandum tapi lebih lengket. Ya, ini enak juga untuk roti. Nah, jadi kalau bisa yang produk dalam negeri, jangan yang impor ya. Roti ini impor loh, ya. Yang asli dalam negeri banyak, ada nasi, kentang, jagung. Ya, terutama jagung, sagu ini dalam negeri, ubi dalam negeri. Ya, nasi, wah di sawah banyak, kita banyak punya sawah. Lauk pauk misalnya daging, ikan, tahu tempe ini dari biji-bijian ya, telur dan cumi. Ya, ikan lebih baik dari daging. Kenapa? Karena lemaknya tidak jenuh. Lemak tidak jenuh. Dan ikan banyak mengandung omega 3. Omega 3 sangat bagus untuk perkembangan otak. Biar kalian pandai, ya. Sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, buncis bagus untuk kesehatan. Ya, kangkung ini asli Indonesia loh, ya. Bayam enak, banyak tanaman liar bisa ditanam sendiri di halaman, di pot juga bisa. Kangkung juga mudah ditanamnya, ya. Wortel, buncis harus beli. Kalau ini harus bertani ya. Kita nanam sendiri agak susah. Tapi kalau kangkung dan bayam bisa kalian nanam sendiri. Di pot juga bisa. Buah-buahan misal jeruk, apel, anggur, pisang dan jambu. Usahakan kita membeli produk dalam negeri. Ini bukti bahwa kita mengamalkan Pancasila, mencintai produk dalam negeri. Ya. Semua ada produk dalam negerinya, baik apel, anggur, pisang, jambu, apalagi pisang. Wah, banyak sekali nih. Pisang itu bagus, ya. Jadi pisang sudah mengandung karbohidrat. Kalian sarapan pagi pakai pisang saja bisa, ya. Pisang Ambon untuk enak, ya. Susu, misalnya susu sapi dan susu kambing itu bagus, ya. Nggak apa-apa. Ya, kalsium bisa dapatkan dari sayur. Ya, nggak harus susu ini. Ya, apalagi kalau sudah diolah sudah banyak mengandung zat kimia, tidak bagus. Kalau susu sebenarnya dari sapi langsung itu bagus, ya. Kalau sudah diolah sudah banyak mengandung zat kimia di dalamnya, ya. Daripada seperti itu ya mending sayuran saja. Masaknya harus benar, jangan terlalu lama. Nah, seperti itu bilang sama Bunda. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi, ya, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Kita lanjutkan. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat untuk energi, protein untuk mengganti sel yang rusak dan membuat sel baru biar kalian bisa tumbuh, lemak. Ini lemak. Sel-sel kita butuh lemak juga. Lemak sumber energi yang lebih besar dari protein dan karbohidrat. Tapi sayangnya lemak ini susah untuk diolahnya. Kalau lemaknya lemak jenuh, bisa menyebabkan buntunya pembuluh darah. Kalian anak-anak, wah sangat butuh lemak ya. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau protein boleh agak banyak. Vitamin sangat dibutuhkan. Vitamin C tidak bisa disimpan dalam tubuh. Kita harus mengasupnya, memakan makanan yang banyak mengandung vitamin C tiap hari. Jangan lupa makan buah, ya. Mineral, air, karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Ada protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani, protein yang dari hewan, daging dan ikan, ya, dan protein nabati, protein yang dari tumbuhan, bisa kacang-kacangan, ya, kacang tanah, kacang kedelai. Kacang kedelai variasinya bisa tahu, tempe. Ya. Itu kenapa lebih bagus daripada kedelai itu sendiri karena sudah ada proses fermentasi di situ. Tahu ada proses fermentasinya, tempe juga ada. Ya, tempe memakai jamur. Ya. Oke. Jamur tempe namanya. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Keju itu olahan dari susu. Ya, protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu, oncom. Nah, itu ya.
Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Ya, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Oke, amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan alasan dan tempat yang tersedia. Ini setiap hari. Ya, alasannya karena sumber vitamin dan mineral. Beberapa vitamin, alasannya beberapa vitamin seperti vitamin C, ya, ini tidak bisa disimpan dalam tubuh, tidak bisa disimpan dalam tubuh. Jadi setiap hari harus kita dapatkan dari makanan. Tiap hari harus kita dapatkan dari makanan. Kalau ini permen, ya sesekali saja. Ya, sesekali saja. Permen banyak mengandung pewarna buatan yang tidak baik untuk kesehatan. Semua yang buatan-buatan itu adalah zat kimia. Zat kimia kalau berlebihan dalam tubuh itu akan berakibat buruk. Es krim, ya, di sini sesekali saja. Banyak zat kimia, misalnya pewarna, pengawet, pengemulsi, ya, yang boleh jadi belum tentu ya, tergantung bahannya, tergantung dari kualitas es krimnya, ya, atau pemantap, ya. Zat kimia yang digunakan bisa tidak baik untuk kesehatan. Yang digunakan tidak baik untuk kesehatan. Jadi sebaiknya kita sesekali saja. Coklat ini baik. Kalau coklat baik, ya. Pastikan ya tidak lihat di kemasan. Ya, pastikan tidak banyak mengandung zat kimia, ya, atau zat kimia, dan jangan sampai kedaluarsa ya. Jadi ini kalau coklat ini masih bagus untuk kesehatan, bagus, ya, baik. Bisa menenangkan juga, ada zat yang membuat kita menjadi lebih rileks, lebih tenang, ya. Kalau susu, ya, ini antara iya dan tidak sebenarnya ya. Susu ini bagus sebenarnya, bagus ya. Tapi pastikan tidak kedaluarsa atau masih bagus ya. Dan pastikan tidak kadaluarsa dan pastikan tidak terlalu mengalami pengolahan yang berlebih, tidak diolah secara berlebihan. Karena kalau diolah secara berlebihan, boleh jadi zat kimianya akan berbahaya buat tubuh kita. Ya, jadi susu boleh dikonsumsi tiap hari, asal tidak kedaluarsa dan tidak terlalu diolah secara berlebihan.
Ya, lihat di kemasan. Oke. Dan disesuaikan dengan umur. Disesuaikan dengan umur. Jadi bayi menggunakan susu tersendiri. Kalian sudah boleh minum dewasa rasanya ya. Oke. Kemudian ikan. Wah, kalau ikan harus tiap hari nih. Tiap hari ya. Tiap hari alasannya kita membutuhkan protein untuk pertumbuhan. Ya, kita membutuhkan protein untuk pertumbuhan. Tapi di antara semua ini, coklat ini antara silang dan centang sebenarnya. Tidak harus tiap hari juga, ya sesekali, ya. Jadi ini saya bikin silang aja deh. Kita boleh menikmatinya jangan tiap hari, sesekali saja. Kita boleh menikmatinya sesekali. Karena kadar gulanya tinggi, ini kadar gula tinggi. Nah, nanti khawatirnya kalau banyakkan makan coklat gigi kalian. Kalau kalian lupa nggak gosok gigi, nah itu akibatnya buruk. Dan tetap ya pastikan tidak banyak mengandung zat kimia. Di kemasannya dibaca benar-benar. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan, artinya rekayasa. Ya, hal tersebut dilakukan agar menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Ya, ini adalah pengayaan, enrichment, ya, pengayaan hayati. Ya. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Perkembangbiakan buatan macam-macam, bisa mencangkok ya misalnya. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Ya. Keuntungan pencangkokan selain cepat mendapatkan benih, ya, buah yang dihasilkan itu sama persis. Ya. Sekarang bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Kita tinggal menjumlahkan 3.400 ditambah 3.400 menjadi, ya ini 8 ya, 6.800. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan seperti ini tadi? Ya, gunakan cara penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Sudah kita lakukan. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah, keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang? Kita tinggal menjumlahkan 1.750 ditambah 1.850, kita jumlahkan 0 tambah 0 adalah 0 ya. Kemudian 5 tambah 5 10, tulis 0 nyimpan 1. 1 tambah 7 adalah 8, 8 tambah 8 16, tulis 6 di sini, simpan di sini 1, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Jadi jumlah semua jambu ada 3.600 buah. Ya. Kita lanjutkan sekarang. Kalian bisa buka halaman 75. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama adalah 1.200 semangka, truk kedua memuat 1.800 semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Kita jumlahkan, 0 tambah 0 adalah 0, 0 tambah 0 adalah 0, ya ini 0 ya. Kemudian 2 tambah 8 adalah 10, tulis 0, simpan 1, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3.
3.000. Jumlah semua semangka Pak Komar ada 3.000 buah. Oke, kita lanjutkan. Orang tua memperkenalkan berbagai makanan menyehatkan dan bergizi yang ada di rumah. Ya, ingat, sehat belum tentu enak dan yang enak belum tentu sehat. Ya, jadi makanan yang enak memang enak dimakan, tapi kalau nggak sehat jangan dimakan banyak-banyak, ya, secukupnya. Kita masuk pembelajaran 4, ayo mengamati. Baca teks di bawah ini dengan nyaring. Makanan dan kesehatan. Pagi ini anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, ya, Lani. Wah, ini kelompok pertama ada Udin, ini Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ya, ternyata pagi ini Edo lupa sarapan. Sarapan itu penting ya, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Ya, ayo menulis. Jawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang kamu baca. Apa yang sedang dilakukan oleh anak SD Nusantara? Olahraga tarik tambang. Mengapa Edo mengadu kesakitan? Karena jatuh. Ya, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat kesakitan? Ya, membantu berdiri dan menghiburnya. Apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Harus iya, ya. Harus sarapan. Bilang sama mama, bilang sama papa. Jangan sampai jatuh mengadu kesakitan karena jatuh. Ya, kenapa jatuh? Dia lemes badannya karena belum sarapan. Ya, jika kamu mau menjawab tidak, tuliskan alasannya. Apa alasannya? Ya, jangan karena nggak mau sarapan. Ya, harus ya sarapan dibiasakan. Jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan. Jangan lupa kalau sarapan, ya. Kalau Pak Ari dulu sarapan apa ya? Waktu SD itu suka makan nasi, telur ceplok, sama kecap dan kerupuk. Ya, wah, enggak ada buah, enggak ada ini ya, enggak ada sayur ya, ini kurang baik ternyata dulu Pak Ali juga ya. Kalian pastikan ya, tambahkan buah, pisang itu bagus ya. Saya sarankan buah pisang dan sayur. Sayur bisa direbus gitu aja ya. Misalnya wortel direbus gitu aja enak loh. Dikasih gula sedikit sama garam, enak itu. Coba ya. Apakah makananmu saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Pastikan memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Ya, paling tidak 4 sehat lah. Ya, itu harus ada karbohidrat, ya, nasinya atau penggantinya. Pastikan ada protein. Pastikan ada buah. Pastikan ada sayur. Oh iya, ini lauknya protein biasanya ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, Siti suka sayur bayam. In English spinach, seperti Popeye. Kalau makan sayur bayam dia jadi kuat.
Siti suka sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Wah, ini sesuai dengan Pancasila ya, menghargai orang lain. Ya, makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan masing-masing. Lu kok diulang lagi ya? Lain-lain orangnya. Ini ada bayam sama wortel. Di sini suka makan apa? Ikan. Yang ini daging kelihatannya. Di sini apa? Tahu sama roti ya, sama kentang. Oke, yang penting makanan yang sehat ya. Jadi ada makanan yang sehat, ada yang makanan yang kurang sehat. Usahakan milih yang sehat. Apa makanan kesukaanmu? Ya, apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Ya, ayo tuliskan cerita makanan kesukaanmu. Wah, kalau Pak Ali, ya suka, ya saya suka makan nasi bebek. Nah, sebenarnya nasi bebek kurang bagus untuk kesehatan ya. Nah, nasi bebek mengandung lemak jenuh dan berkolesterol tinggi. Ya, tidak baik sebenarnya, sehingga ya makanan ini dimakannya jangan sering-sering, sehingga tidak berani makan ya terlalu sering. Kalau sekali-sekali enggak apa-apa ya, jadi sekali-sekali saja makannya. Ya, kalian makannya apa? Karena ini makanannya lemaknya tinggi dan lemaknya jenuh. Itu enggak baik untuk apalagi orang seusia Pak Ali ya. Kalau kalian apa? Harus jujur, misalnya enggak baik ya bilang enggak baik ya. Syarat kalian suka makan makanan yang sehat. Oke. Kamu sudah mengetahui bahan makanan yang berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Coba lakukan permainan kijang dan rusa di bawah ini untuk melatih kekuatan tubuhmu. Ya. Nah, sebentar. Ini tadi oke. Kijang dan rusa sama kijang. Ya, mainkan ini kijang rusa. Anak-anak berdiri dalam 2 baris. Ya, mereka berdiri saling berhadapan. Buatlah garis di depan kedua barisan tersebut, ambil jarak agar tidak berdekatan. Seperti ini ya. Kemudian deretan yang satu diberi nama rusa, deretan yang lainnya diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deretan kijang melompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deretan rusa meloncat ke depan, sedangkan deretan kijang berjalan ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Jangan sampai keliru ya, kijang rusa. Bagaimana perasaanmu setelah bermain? Ini permainan yang menyenangkan loh ya, melatih konsentrasi. Apakah kamu dan teman-teman kuat melakukan gerakan tersebut? Maju mundur ya. Apakah makan dan berhatilah secara teratur agar kekuatan dan daya tahan tubuhmu bertambah. Ini latihan yang melatih permainan yang melatih konsentrasi loh, bagus itu. Kegiatan bersama orang tua memberikan informasi kepada siswa tentang contoh makanan sehat dan bergizi yang ada di rumah. Ya. Ingat ya, makanan sehat belum tentu makanan yang enak dan kalian sukai. Jadi kalian makan bukan hanya karena atas dasar suka, ya, tetapi karena memahami manfaatnya. Ya, sekali lagi makan jangan hanya karena suka, tetapi juga pahami manfaatnya.
manfaatnya. Sehingga kita bisa selalu makan dengan gizi seimbang. Dengan gizi seimbang. Ya, kadang-kadang kita nggak suka, tapi kita tahu tubuh kita perlu makanan itu. Maka kita memakan dengan kesadaran bahwa saya butuh makanan ini. Seperti itu ya. Baik, ini adalah akhir dari video segmen ini. Kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.